Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Hotel Apita Tower dalam acara sosialisasi penyelamatan dan perlindungan fisik arsip akibat bencana, di mana pada kesempatan hari ini telah hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Subhani MSI, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Izinkan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan penyelamatan dan perlindungan fisik arsip akibat bencana di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Laporan penyelenggaraan pelaksanaan penyelamatan perlindungan fisik arsip akibat bencana lingkungan di pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah guna memberikan pengetahuan supaya penyelamatan dan perlindungan fisik arsip akibat bencana kepada arsiparis dan pengelola arsip yang ada di organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan desa Kabupaten Cirebon. Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman tentang penyelamatan perlindungan fisik arsip akibat bencana alam. Kemudian waktu dan tempat pada hari ini Kamis 20 Juli 2023 di Hotel Apita lantai 6 Jalan Tuparet nomor 323 Kedaung, Cirebon. Penyelamatan perlindungan fisik arsip akibat bencana di Kabupaten Cirebon tahun 2023 dapat kami sampaikan dan kepada Bapak Kepala Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Cirebon untuk sekaligus membuka secara resmi pada kegiatan hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala yang saya hormati narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Pak Wagub, yang hormati Pak Wawan, para stafnya, sebagai ahli media yang amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang kearsipan, ya, bahwa arsip itu memang sangat penting untuk kita selamatkan bersama, ya, baik dari bencana maupun hal yang lain, ya, yaitu dengan aplikasi Penter kita sudah ada kodenya. Ketika hilang, ketika kebakaran, sebagainya sudah tersimpan nantinya di hard disk. Kita tinggal cetak ulang dan itu sama dengan yang aslinya nantinya. Nah, inilah yang pentingnya arsip. Ya, ini bukan hanya di dinas pemerintah, desa,
kelurahan ya. Tapi perorangan pun sama seperti kakak, kemudian ijazah, sehingga adanya bencana ya, bencana artinya kebanjiran, kemudian kebakaran, kemudian puting beliung dan sebagainya. Itu kan yang namanya bencana itu kan tidak bisa dikompromi. Barangkali itu saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi penyelamatan dan perlindungan fisik pasif akibat bencana tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2003 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan ini mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada bertemakan menyelamatkan asik, menyelamatkan memori bangsa. Kepada peserta dimohon untuk membuka baju tersebut dengan berfoto bersama. 1, 2, 3. Asik hilang aset melayang, Cirebon Kator, Jabar juara. Marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemudahan Allah SWT. Kami berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi penyelamatan dan perlindungan fisik arsip Kabupaten Cirebon di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas, pada pejabat struktural di Dinas Kesehatan dan Bapak Moderator. Bencana ini saya yakin bukan hanya akan berakibat kepada manusia atau orang, tetapi juga termasuk akan berakibat kepada benda-benda berharga seperti apa Bu? Arsip ya. Ya, kalau atau TV dan lain-lain. Tapi ya tadi mungkin setelah kita menyelamatkan manusia atau orang, yang kedua langkah berikutnya barangkali adalah sebaiknya kita menyelamatkan arsipnya, karena arsip akan tadi seperti Bapak sampaikan Bapak Kadis akan menyangkut hak-hak keperdataan yang barangkali apabila terabaikan akan berakibat kepada pidana juga. Misalnya kalau hilang arsip hilang aset melayang, mungkin nanti ada yang mengakui, nanti akhirnya akan pidana juga, ada menyerobot dan lain-lain. Arsip milik negara, arsip negara apa Bapak Ibu mungkin? Jadi arsip negara itu adalah arsip-arsip yang kegiatannya berasal dari anggaran APBN atau APBD. Jadi mungkin arsip-arsip di kantor Bapak Ibu karena dibiayai oleh APBD, maka ini harus diselamatkan karena masuk kategori arsip negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Bapak. Kemarin kami nama Bapak narasumber mau kenal. Saya Ibu Nurbaiti, Pak. Minggu kemarin kami kedatangan dari LKD untuk pendataan arsip yang terkena dampak banjir. Setelah diidentifikasi, kebetulan saya bawa contohnya Pak, arsip yang terkena banjir. Mohon petunjuk dari Bapak, bagaimana cara menangani arsip yang sudah terkena dampak banjir, dan selanjutnya langkah apa yang bisa kami ambil Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini Pak, kebetulan saya sendiri punya arsip pribadi ya, yang mungkin waktu itu saya tuh mau nitip bikin akte lahir anak. Nah itu akte nikahnya itu saya titipkan. Nah pas kembali itu ternyata tintanya tuh pudar tuh Pak. Nah itu nanti bisa diperbaiki nggak? Lebih tajam lagi gitu tuh Pak. Gitu. Terus
Ya nanti saya ini ya Pak, kalau pas ke diskusi udah tuh. Nah, udah itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias nih bertanya mengikuti acara ini. Untuk Ibu Nur dari Isnakar ya, langkah terdampak banjir mungkin tadi saya sudah sampaikan di materi, dan juga ini tadi Pak dengan nomor 3 sekalian, yang langkah pertama mungkin adalah melaporkan kepada LKD ya. Yang kedua mungkin nanti LKD ada tindak lanjut membuat tim. Jadi ada unsur LKD, unsur pencipta ASIP, dinas ibu atau kecamatan A atau BC, kemudian ketiga adalah unsur BPBD. BPBD juga nanti mungkin kalau secara fisik ASIP-nya banyak yang melibatkan harus pakai beko misalnya Pak, harus digali dulu atau apa, atau mau dengan mobil gitu dilibatkan. Kemudian untuk spesifik langkahnya Bapak kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah evakuasi dulu. Jadi evakuasi ASIP tersebut dari yang tadi sangat riskan, potensinya pindah ke yang relatif lebih aman. Misalnya yang tergenang, pindahkan yang kering, yang ruangan yang kering atau ke tempat yang dinas yang lebih tinggi yang kering. Jadi yang terevakuasi. Yang kedua identifikasi. Nah ini kira-kira ASIP apa saja yang diprioritas untuk dilakukan restorasi atau perbaikan. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu ya perlengkapan atau peralatan yang kami bawa khusus untuk preservasi ASIP. Mungkin sebagian kan ibu ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu kaitan dengan perlengkapan atau peralatan atau bahan-bahan yang kami gunakan di sini. Baik itu dengan melalui beberapa metode yang kami lakukan, yaitu ada metode yang kami sudah waktu itu di sini itu enkapsulasi ya, kaitan apa yang disampaikan oleh Abang Raut tadi itu dengan menggunakan mika atau polyester itu kaitan dengan enkapsulasi tadi bahan-bahan menggunakan linding, siging, oke siapa ya ini. Nah yang ini kami sampaikan tadi Bang Raut juga, ini namanya MC, kalau ini CNC, ini namanya lem bentuknya serbuk, ini kami blender. Nah hasil daripada blender itu ini lem, ini hasil daripada yang di blender ya, hasil dari blender ya. Aduh ini tahunnya tahun 1935, ini hasil Belanda gitu. Tahunnya tahun 1335, tapi hebat ya, aset Belanda sampai sekarang pun juga ada, cuma dalam dalam penyimpanannya atau ini dilipat, seharusnya aset itu tidak dilipat. Ya Pak, ya boleh. Ini ya Bu, ini. Nah kan pendapatan itu dikasih itu. Nah ini harus nanti. Belum kan? Nanti dikasih lem. Belum nanti dikasih lem. Nah, tensi tadi itu. Nah, nanti kasih lagi. Enggak apa-apa nanti. Nah, baru kasih lem. Sama saya. Ini lem kan nempel. Nah, sekarang lemnya ini Bu. Karena lemnya tidak boleh di situ. Satu kali. Nah, satu arah. Nah, Ibu kalau ngecat nah gitu. Ini caranya. Ini enggak bikin sendiri aja. Ini bahannya CMC Bu. CMC magnesium ya, karbonat. MC. Bukan yang itu Bu. Yang ini. Magnesium. Beli lagi ya. Nah, campurannya apa sih? Air hangat apa alkohol? Air hangat. Air panas. Harus di blender. Di blender ya? Iya. Sekarang lemnya ya. Nggak boleh terlalu kental, nggak boleh terlalu cair. Karena bentuknya kristal, Pak. Kayak kita dekati ya. Kayak deterjen ya Mas ya. Nah, udah. Kalau udah gini nyapu, udah aja simpan digantung. Gini. Oh, cuma gini aja. Nanti simpan ini di tempat kan pakai timbangan ya.
Nggak usah. Di sini aja, disimpan di sini. Di apa? Langsung aja simpan seperti ini. Dengan plastik lah, jangan dibuka. Sampai coplok dengan sendiri. Kalau dibuka nanti ini malah jadi sobek. Kita bawa ini aja biar coploknya. Tapi tisu itunya nempel di situ ya? Iya, nanti tipunya kotok di kertas. Setelah itu baru tinggal copot, kali potong rapiin, dirapiin. Ada plastiknya aja. Ini namanya laminasi. Oh, nanti nggak usah. Dapat nanti copot sendiri. Ini karena nanti laminasi. Ya, di plastik nanti mah enggak, plastiknya dicabut lagi, dipotong sendiri, nanti disambungkan lagi dengan yang lainnya. Kan ini kalau misalkan satu tebal ininya dari nomor 1 bisa dibuat ke nomor 2. Jadi 1, 2, 3 sampai 100 misalnya satu-satu lembar. Nah, setelah itu disimpan di tempat pengeringan semuanya. Setelah itu dikumpulkan lagi, baru dijadikan bumbu, dijadikan bumbu lagi itu. Ya, Pak Ganjar silakan, Pak Ganjar. Itu contohnya laminasi. Dengan menggunakan tisu Jepang atau Japanese tisu. Tentukan informasinya, tidak hilang informasi setelah menggunakan tisu Jepang. Ini pakai lem CNC. Ini namanya Pak enkapsulasi. Ini bukan enkapsulasi, dilaminasi karena kita menggunakan tisu Jepang. Kalau menggunakan kertas konfor itu metode lining namanya. Ada